Marganya Kan Tan. marganya Iya. Tan. Oke, Pak Yosia tinggal di mana sekarang? Saya tinggal di Cikampek, Pak. Cikampek. Iya. Oke. Oh, berarti dari Jawa pindah ke Cikampek. Merantau sempat di Bandung juga di Pangalengan. Oh, pernah Iya. ke sana. Nah, ceritanya Pak Yosia ini baru masuk Islam Iya. belum sebulan ya, Pak ya? Belum, Pak. Tanggal 28 Ramadan. 28 Senin kemarin. Ramadan. 16 Berarti berarti ya. 16 Maret 2026. Tanggal 17. Jam 17. Oh, Atau jam tanggal 5. 16 Maret Iya. jam 17. Jam 17. Oke. Di mana, Pak? Pondok Sadatnya? Pesantren Al Busro Karawang, Pak. Atau yang sering dikenal dengan Sankuro, Santri Quran Penghafal Al Busro. Di Kerawang. Karawang, Truk Jambe, Oh. Pak. Boleh cerita nggak, Pak? Itu kok bisa dari Cikampek ke Kerawang tuh gimana ceritanya? Sadatnya itu. Jadi kemarin itu sebetulnya saya ingin sadat dengan Pak Donditan. Oh gitu. Awalnya itu. Oh. Saya Bulan apa komunikasi. itu, Pak? Ya, Bulan apa itu? masih bulan yang sama dan tanggal yang sama. Kan itu hari Senin, hari Jumat itu saya komunikasi dengan kakak saya. Heeh. Ya, hari Jumat. HP mana HP? HP-nya. Oke. Biar lebih Ya. akurat, Pak, berdasarkan Ya, data. ya. Nah, hari Jumat itu saya komunikasi dengan kakak saya untuk menghubungi admin Kodon Ditahan, Pak Ustadz Dondi. Nah, singkat cerita, karena saya lagi nyetir, saya kalau lagi nyetir nggak, karena handphone kan dipakai map, Pak. Jadi Oke. telepon masuk nggak pernah saya. Oh. Jadi karena kakak saya tahu saya lagi nyetir, WA ke istri saya. Oh. Kalau admin Pak Dondi udah respon. Oke. Nah, singkat cerita, saya juga nunggu kakak saya kok. Kakak saya nggak ngabarin saya. Loh, istrinya lagi semobil sama Bapak? Awalnya semobil, karena waktu itu mobil kita trouble. Mobil kita trouble, pertama aki. Setelah itu ternyata dinamo ampere. Oke. Jadi akhirnya istri pulang. Oh, bisa? Bisa, Terus? istri pulang. Nah, saya ngubungin kakak saya. Mm-mm. Ternyata kata kakak saya, ya udah tadi dibales ke HP Anita, maksudnya istri saya itu. Singkat cerita, saya bilang, ya Mbak, saya udah ke Pondok Pesantren Al Busro. Karena Oh. ketika lagi trouble, saya komunikasi dengan montir. Saya pengen jadi mu'alaf, tapi yang bisa membimbing iman saya itu betul-betul kafah. Gitu. Kenapa nggak di pondok pesantren aja, Oh, itu Iya. montir Montir ngomong. yang bilang Oke. gitu. Di Kerawang? Di Kerawang, Pak Aska itu. Nah, karena saya buka Google, pondok pesantren terdekat, muncul Al Busro. Oh gitu. Kerawang Timur, Kerawang Barat tuh, Pak? Truk Jambe ya? Oh, Teluk Jambe ya, tahu Truk saya. Jambe ya. Tahu, Nah, ya. akhirnya singkat cerita, saya... Dekat KIC, Pak ya berarti ya? Ya, betul. Oke. Dekat Merkur, Pak, kalau pondok pesantrennya. Merkur. Ya, Ya, Merkur. ya, ya. Nah, akhirnya saya komunikasi dengan Pak Ustadz tersebut. Saya diajak ketemu malam itu, kebetulan pas pelepasan santri ya. Pelepasan santri. Nah, di sana kita diskusi, saya bilang, Pak, kalau hanya sebatas syahadat, tukang sayur juga bisa mensyahadatkan saya. Tapi saya mengharap Bapak bisa membimbing saya tentang iman Islam saya. Saya bilang gitu. Nah, singkat cerita, beliau menyanggupi untuk bisa membimbing saya. Nah, akhirnya waktu itu ada keluar ide biar ada istri sebagai saksi melihat saya syahadat. Oh. Akhirnya nggak malam itu, digeser hari. Akhirnya di hari Senin. Pas malam itu tuh 16 atau 17 ya, Pak? Pas pelepasan santri. Jadi pas sadatnya 16 atau 17 ya? 17 ya? Oh, 17 Senin. ya. Senin itu tanggal 17 ya? Mah, Senin. Ini ada, Pak, di surat itunya. Di sertifikat Sertifikatnya ada. Nah, Di sertifikat. boleh nanti juga kirim ke saya, Pak. Oh ya. fotonya, kalau- Nah, ini yang masih blanko, Pak, karena Ya. pondok pesantren libur, mengirimkan ke saya seperti tadi Bapak, saya disuruh ngecek data dulu, apakah ada yang salah, baru nanti di print. Gitu. Nah, itu. Nah, singkat cerita, akhirnya saya syahadat di pondok pesantren itu. Oh, jadi malam itu Bapak ke pesantren, terus karena Bapak mau bawa istri untuk menjadi saksi, Ya, jadi di ditunda tanggal 16, Senin 16 Maret, 28 Ramadan. berarti Bapak ke pesantrennya tanggal 15. Hari Jumatnya itu, Pak. Iya, berarti Bapak Iya. pertama datang sendiri tanggal 15. Oh, bukan, tanggal
syahadatnya kan tanggal 16. Ini hari Senin, berarti Minggu 15, Sabtu 14, 13. Pak. Oh 13-nya. Ya, Oh 13-nya. setelah 3 hari baru datang lagi Ya, bawa istri ya betul. menjadi saksi syahadat. Ya, betul. Dan istrinya masih Kristen juga saat Ya, itu. saat itu masih Kristen. Alhamdulillah sekarang sudah seiman Alhamdulillah. di Garda Mu'alaf Indonesia. Alhamdulillah. Jadi ceritanya Pak Yosia ini hari ini datang bawa istrinya yang waktu tanggal 16 Maret itu jadi saksi bersahadatnya suami. Ya. Hari ini suaminya menjadi saksi bersahadatnya istri tercinta. Ya, tanggal 27 Maret. Masya Allah. Jadi 16 Maret ke 17 Maret selang 11 hari berarti ya? 11 harian. Masya Allah ya. Gak lewat sebulan nih suami istri, Masya Allah. Nah, ternyata Pak Yosia ini sebelum bersahadat itu adalah seorang pendeta. Ya, atau gembala. Gembala, Pak. Ya, gembala atau pendeta. Pendeta itu kan gelar Ya. di itunya. Jemaatnya berapa, Pak? Karena masih perintisan ya Pak ya, kita nggak banyak, hanya 18. 18. Oh, itu gereja baru berarti? Perintisan Pak. Iya, maksudnya Ya. Mbak, kapan itu gerejanya? Kalau gerejanya sendiri berdirinya itu dari Komsel, dibilangnya Komsel Pak ya. Sel-sel kecil itu dari tahun 2012 berdirinya stasiun radio Nasrani yang kita buat di Cikampek. Oh gitu. Nah saat ini masih berdiri dan kita karena anak masih Kristen, jadi kita limpahkan ke anak kita Apanya? radionya. Oh gitu. Gitu karena kan kita terikat kontrak dengan beberapa sponsor. Gitu, sponsor tentang renungan segala macam. Jadi kita limpahkan ke anak kita. Karena anak masih Kristen, jadi tanggung jawabnya dia kan nggak lucu kita mutar renungan, padahal kan saya sudah. Lah anaknya umur berapa, Pak? SMP kelas 1, Pak. Umur 13 ya. 14, 14 tahun. ya. 14. 14 tahun. 14 tahun. Diserahin radio, stasiun Iya, radio. Stasiun radio. Karena memang anak saya di IT itu dia hobi. Pinter. Pak. Ya, Oh, pintar. oke. Gitu. Nah, itu yang gereja yang di Cikampek tadi namanya apa, Pak? CMC atau Gereja Pelayanan Kristen atau Christian Ministry Church itu nama gereja kita Jemaat Keluarga Allah. Jemaat Keluarga Keluarga Allah Allah. Cikampek. Itu ada gedung gerejanya atau Rumah yang kita jadikan gedung gereja, Pak. rumah dijadikan gereja? gedung gereja. Berarti Nah. ada izin gerejanya nggak itu, Pak? Untuk izin berdiri tidak ada ya, karena dulu saya prinsipnya gini, Pak. Ketika rumah ibadah itu ada yang mengganggu, Oh gitu. jadi kita perumahan itu toleransinya tinggi, Pak. Oke. Toleransinya tinggi. Jadi waktu pas kita tinggal di perumahan tersebut, kita termasuk orang yang 10 pertama Oke. yang tinggal di situ, dan kita sepakati bahwa masing-masing memiliki kegiatan ibadah, tidak saling ganggu. Dan dulu saya mungkin satu-satunya pendeta yang agak sedikit apa ya, bukan temperamen, tapi berprinsip bahwa ya ibadah jangan saling ganggu. Kalaupun ganggu ya. Loh, tapi kan ada aturan pemerintah, Iya, Pak. betul. Nah, Tapi akhirnya waktu itu warga kalau aturan sepakat. pemerintah, kalau urusannya tinggal dikasih. Iya. Gitu. Jangan sampai begitu sih, Pak ya. Iya. Tapi maksud saya kan harusnya kita sama-sama paham aturan. Betul. Jadi kalau namanya rumah ibadah ya monggo aja, tinggal ngikutin aturan, Iya. memenuhi syarat ya pasti dapat izin kan gitu kan. Berarti selama berapa tahun Pak Bapak Dari memimpin? 2012 itu posisi kita belum di rumah yang sekarang. Kalau rumah sekarang itu 2019. 19. Ya, Berarti kira-kira hampir 7 tahun 7 tahunan ya. Bapak memimpin gereja Iya. tanpa izin berarti. Secara gedung ya. Oke. Secara gedung ya. Bapak di situ gembala. Ya, Gembala kan berarti kan yang memimpin kan? iya betul. Atau yang punya gitu kan? Iya. Karena kalau di protesan itu, kalau boleh saya sedikit ada kalimat satir ya, gereja itu seperti franchise. Oke, itu saya udah paham Pak, itu sih saya paham. Tapi maksud saya, sebagai gembala, walaupun jemaatnya cuma 18 orang, Iya. ketika Bapak memutuskan pindah ke Islam, atau masuk Islam, terus gimana yang nerusin? Ada yang nerusin? Jemaat kita berikan kebebasan silakan. Akhirnya ada yang ibadah di gereja Lain? sebelah ya, Oke. lain, dan ada satu keluarga yang ingin juga disyahadatkan. Cuman kemarin saya Masya Allah. Pak William ya. Cuman kemarin saya sampaikan ke beliau, Pak, untuk menjadi Islam itu tidak mudah. Dalam pengertian bukannya syahadatnya mudah. Iya. Tapi komitmen jiwa kita, gitu, komitmen jiwa kita untuk betul-betul di jalan Allah itu yang
nggak mudah ya. Tunggu Pak, tunggu Pak. Ya. Bapak ketika mengumumkan atau mengambil keputusan untuk masuk Islam, Bapak Ya. mengumumkan di gereja gitu? Tidak, saya tidak. secara resmi di gereja tidak, cuman kita kedekatan dengan jemaat kita sampaikan. Oke. Bahkan ada yang Pak William itu yang paling kaget. Yang benar Pak Pen, jangan bercanda lah. Oh, aduh. Ini masalah iman nih, serius saya bilang gitu. Ah, kok begitu? Iya, serius. Iya, kapan? Besok rencananya, saya bilang gitu kan. Lah, kalau Pak Pen pindah berarti Pak Pen kan punya pemahaman yang sesuai dengan apa yang Pak Pen pikirkan. Nah, aku yakin yang Pak Pen pilih itu yang benar, ya ajaklah aku. Oh gitu. Masya Allah. Lah terus belum syahadat? Sampai sekarang belum. Kemarin sempat waktu pas ada acara di Karawang. Nah, rencananya dari temannya Pak Ustadz yang di pondok itu mau mempertemukan saya dengan siapa? Denis yang mantan penjudi yang jadi ustadz itu. Denis, Pak Denis. Oh, Denis Lim. Ya, Denis Lim. Ustadz Denis ya, Lim. kita udah diatur oleh panitia untuk kita datang segala macam. Cuman karena saya dikabarinnya mendadak waktunya, hanya selisih 30 menit, sedang perjalanan Cikampek ke Kerawang waktu itu memakan 50 menit, jadi belum sempat ketemu dengan beliau. Walah. Nah terus gimana rencananya buat Pak Willem itu? Ya, saya sih harapnya dia betul-betul mengerti tentang sifat Allah ya. Oke. Gitu, atau Tapi Allah. dia bilang mau ikut. Iya. Rumahnya di mana, Pak? Di Kerawang, Pak. Kerawang? Ya, di Ruko Galuh Mas. Galuh Mas. Ya, Galuh Saya Mas. tahu Kerawang. Pak Galuh Oh, Mas. Saya 2007 sampai 2010 saya kerjanya di KIC, Pak. Iya. Lah, kenapa nggak kita samperin aja ke rumah Pak Willem? Oh, boleh dengan senang hati, Pak. Insya Allah. Tapi mohon maaf Pak, gereja itu Pak Yosia sendiri yang bangun atau ada cabang dari gereja lain, pusat gitu? Kita sendiri yang bangun. Oh sendiri, Ya. jadi memang Bapak sendiri yang bangun. Iya. Tapi yang mengangkat Bapak jadi pendeta dari mana? Dari Sinode. Sinode. Ya, dari Sinodenya? CMC Pak yang tadi saya kirim. Coba. Ya. Tadi saya dikirimin sama Melisa iya. nih. Sinodenya Dewan Pengurus Pusat Sinode Iya. Gereja Gereja Pelayanan Pelayanan Kristen se-Indonesia, Pak ya? Iya. Oh, berarti ada pusatnya nih CMC-nya nih, Pak? Kalau pusat sinodenya ada, tapi kalau gereja induk tidak ada, Pak ya. Oh, Gitu. Makanya menurut keyakinan saya, gereja-gereja Protestan yang ada di Indonesia ini, kenapa tadi saya sempat keluar kata-kata franchise itu? Jadi ketika ada evangelis misalkan, dia belum pendeta atau belum sekolah Alkitab pun, dia aktivis gereja, dia bisa mengumpulkan 2-3 orang dan mengajukan ke sinode bahwa dia sudah melayani jemaat dengan bukti-bukti pelayanan. Nah itu biasanya ada rekomendasi untuk bisa dijadikan gereja kecil. Oke. Nah nanti mereka setor perpuluhan dan setor penghasilan dari gereja itu. Ya apa bedanya seperti kita pesan sebuah merek yang kita pakai untuk kita jualan ayam atau jualan yang lain. Gitu. Nggak ada bedanya, Pak. Nah, mungkin ada beberapa pendeta yang menentang kalimat saya, tapi memang ya jujur memang seperti memang itu. yang terjadi begitu? Iya, memang terjadinya seperti itu. Ya. Ini alamatnya Perum Mutiara Garden City ya, Pak ya? Iya, betul, Pak. Cikampek Utara, Kota Baru, Kerawang, Jawa Barat. Nomor SK-nya itu 382 SK DPP GPK CMC 7 Romawi 2025. Pak Yosia sendiri dulu STT-nya di mana, Pak? Di STTRI, Pak, Jalan Cilodong, Cibinong, Bogor. Oh, Cibinong, Bogor. Ya, cuman kampusnya itu di Ruko. Kan kalau dulu itu sebelum ada perombakan tentang universitas dan STT oleh Dinas Pendidikan ya, itu kan banyak kampus-kampus di Ruko-Ruko, apalagi di Bekasi itu Pak dulu. Banyak banget kampus-kampus. Di Batam juga banyak, Pak, begitu, Pak. Yang belum ada terdaftar di Dikti juga gitu. Nah, dulu kan memang banyak kampus yang belum terdaftar di Dikti, walaupun itu kampus skala nasional juga. Nah, kita kuliahnya di sana dulu, Pak. Oke. Gitu, di STH-nya berarti di sana. Ya. Terus ini ada apa namanya? MPSI. Iya. Ini di mana, Pak? Pak. Terus MH-nya?
Iya, betul. Oh, 2 tahun kali ini, Pak. oh 2 tahun. Iya, 2 tahun. Masya Allah. Oh, berarti ngambil MPSI sama MH-nya bareng berarti? Iya. Oke, otak encer Makanya berarti. botak, ini. Pak. Otak encer berarti ini ya, Masya Allah. Alhamdulillah. Terus, ini kan tadi Bapak cerita, ini kan berarti kan gerejanya ini kan Bapak yang membangun sendiri nih. Iya. Perpuluhan berarti kan langsung ke Bapak nih berarti nih. Nah, saya menerapkan tidak ada perpuluhan di gereja, Pak. Oh, tidak ada perpuluhan. Tidak ada perpuluhan di gereja dan tidak ada kotak kolektor di gereja. Karena apa? Saya melihat ini ajaran yang tidak sehat dan mengada-ada. Oh, Sudah selayaknya pendeta itu memiliki aktivitas sendiri dan untuk menunjang pelayanan. oh berarti Pak Yosia ini bangun gereja mau ngikutin pola pemikiran Paulus berarti Pak ya? Ya, Nah kan Paulus bilang hukum Taurat batal. Iya. Berarti kalau udah batal kan nggak ada perpuluhan gitu ya? iya betul. Oke. Jadi kita kegiatan dari kontraktor, Pak. Kita kebetulan kontraktor bidang renovasi dan pemasangan perbaikan elektrikal. Oh, berarti Pak Yosia ini seorang kontraktor, Iya. seorang pengusaha. Justru malah dari pengusaha itulah Bapak Memberkati istilahnya gereja. membiayai gereja, Gereja. Bapak. Gitu. Oke. Jadi bukan hidup di gereja. Bukan hidup dari gereja. Bukan hidup dari gereja. Oke. Dan itu yang sering ditentang oleh teman-teman senior saya di gereja bahwa jangan seperti itu, nanti jemaat terbiasa untuk tidak memberi loh. Oh gitu. Nah itu yang Iya, sering iya, iya. Jadi harus terbiasa memberi ya. Ya. Oke. Loh, ya Tapi bener. tapi giliran pendetanya sendiri ada acara-acara khusus internal sesama pendeta, belum tentu Pak mau saling mendukung Pak. Oke. Tapi kalau kegiatan-kegiatan di luar yang sifatnya bukan internal gereja, misalkan ada seperti kemarin bulan puasa bagi-bagi takjil, itu mereka royal. Oh gitu. Tapi ketika ada satu jemaatnya yang kurus kering, ya kan, sekarat gitu, dia akan lihat ini apakah domba Tambun atau enggak. Kalau enggak, evangelisnya aja yang suruh datang. Oh gitu ya. Ini kalau memang ada yang protes ya faktanya memang seperti itu. Oke. Karena kita kan di Kerawang ini Pak, seperti kemarin ada kegiatan bagi-bagi takjil di Cikampek. Nah, Selama Ramadan? satu kali aja. Oh satu kali. Satu kali aja kerjasama dengan FKUB. Oke. Nah, gereja memang royal memberikan di situ. Tapi ada beberapa jemaat dari gereja orang-orang itu yang ngeluh ke kita. Mereka nggak bisa makan, tapi gereja cuek, acuh. Oke. Gitu. Jadi kan ini bisa dinilai sendiri seperti apa lah. Ya ya. Nah 18 tadi jemaat Pak Yosia. Iya. Itu 18 tuh warga komplek itu aja atau dari luar juga? Dari luar, Pak. Ada yang dari luar Ya, juga? bahkan ada yang dari Tegal juga. Hah? Jauh amat dari Ya, Tegal kita tuh. video call karena mereka jemaat yang kita dapat, bukan kita dapat, mereka yang menghubungi kita dari radio. Oh dari radio? Iya, dari Oke. radio. Oh jadi awalnya memang Bapak melalui radio ya? Iya, Oke. melalui radio. Tapi kalau 18 dari 2019 ya berarti lambat pertumbuhannya Pak? Kita kan memang mencari yang betul-betul ingin memahami Kristen secara utuh, bukan Kristen yang seperti pada umumnya, yang akhirnya yaitu seperti halnya tentang keselamatan, Pak. Saya sering menyampaikan bahwa untuk kita masuk ke surga itu pokok utamanya adalah kita bertobat. Nah, no. Gitu, sesuai seperti yang ada di kitab Injil sendiri pun seperti itu. Matius 18 Iya, ya, Pak? betul. Ya, Pak Denitan lebih paham. Tapi kan faktanya pendeta-pendeta itu menutupi ini, Pak. Oke. Menutupi ini. Dan Oke. semakin saya memperdalami lagi tentang keyakinan saya kepada Tuhan, saya semakin yakin bahwa ya bukannya saya murtad dari Kristen ke Islam menurut versi mereka, tapi justru saya malah sepakat dengan Pak Donitan tadi ada satu kalimat bahwa mengikuti ajaran Yesus memang seperti itu, karena Yesus mengajarkan ya bertobat. Iya, ya. Gitu. Iya. Dan yang paling penting Pak, sebenarnya kan bagaimana caranya kita memahami apakah ajaran Yesus itu inline atau sejalan dengan ajaran nabi-nabi sebelumnya. Iya, Betul nggak Pak? betul. Kalau nabi-nabi sebelumnya mengajarkan masuk surga bertobat, Yesus ajarannya sama, ternyata Paulus beda. Pengikut siapa gitu? Nah, ini yang mereka sendiri nggak mau mengakui, Pak, Gitu ya. rata-rata. Karena kalau sampai mereka mengakui, pasti banyak jemaat yang pada berguguran. Jadi Bapak Yosia ini akhirnya sampai berani ngambil keputusan meninggalkan gerejanya
itu karena konsep keselamatan itu, Pak. Ya, konsep keselamatan dan konsep yang logis itu adalah mengenai Allah sendiri atau Allah itu, Pak. Oke. Yang tidak bisa untuk saat ini tidak bisa kita sentuh, tidak bisa kita raba. Oke. Tapi bisa kita rasakan kebaikannya. Oke. Nah, terus bagaimana dengan konsep keilahiannya Yesus, Pak, yang Bapak pelajari dari STT? Ya, kalau yang dari STT seperti pada umumnya, Pak, bahwa kita diajarkan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tapi saya memiliki keyakinan bahwa Yesus itu adalah guru atau ustadz. Rabi. Ya kan. Karena Guru. dia sendiri ngaku rabi kan, Pak? Iya, betul. Itu yang salah satu bikin nilai saya jelek. Karena saya menyatakan ya bahwa Yesus itu adalah Loh. guru. Dulu waktu Bapak di STT nilainya jelek karena nggak ngaku Yesus Tuhan gitu. Saya menyampaikan bahwa Yesus itu adalah rabi atau guru. Rabi? Iya. Bukan Tuhan? Bukan. Oh, pantasan dapat nilai jelek. Jelek. Untung masih lulus, Pak. Gitu. Oh, jadi sebenarnya dari dulu ini Pak Yosia sudah punya pemikiran yang mungkin agak beda dengan Iya. mainstream Kristen ya, Pak? Iya, Berarti. betul. Oke. Latar belakangnya apa, Pak? Untuk Murni dari diri sendiri atau apa? Pemikiran itu? saya orangnya suka belajar, Pak ya. Gitu ya. Suka belajar dan saya tidak pernah memandang lawan bicara kita itu rendah. Oke. Sekalipun itu anak kecil. Oke. Ketika anak kecil itu punya pandangan yang di luar pada pandangan umumnya, saya akan korek. Gitu. Saya akan korek. Saya bukan tipe orang yang menentang, tapi ketika saya mau berdalih, saya harus siap dulu sumbernya. Oke. Gitu. Oke. Jadi saya lihat kemarin di podcast Pak Donditan, aduh, Yang nomor siapa? yang pendeta di Bekasi itu ya. Oh, Pak Pendeta Kris. Pendeta, itu saya panggilnya pendeta sudahlah, Pak itu. Iya, terus. Nah, bahkan perpuluhan sendiri pun pendeta membenarkan diri Ya. dan pemahamannya bahwa saat ini bisa dirubah dengan uang. Padahal kan nggak bisa seperti itu. Mereka kan mengaku sebagai suku Lewi rohani ya, Pak? Ya, Loh, Pak, jadi setelah Bapak memutuskan masuk Islam, berarti gereja Bapak ini otomatis tutup? tutup. Nah, rencananya kalau tuh Allah berkehendak, Pak, saya belum komunikasi intens dengan Pak Ustadz yang mensadarkan saya, tapi sempat ada suatu kalimat bahwa saya ingin kumpulkan para ustadz untuk bisa sebulan sekali minimal Oke. untuk kita bisa ngaji torikoh atau tasawuf Oke. di rumah itu, di tempat Oke. yang jadi gereja itu. Waduh, Masya Allah. Masya Gitu. Allah. Nah, ini tadi saya penasaran gini, Pak. Kalau Bapak sudah ngambil keputusan, dalam tanda kutip, meninggalkan jemaat Bapak, terus sampai akhirnya ada beberapa jemaat Bapak yang mau ikut Pak Yosia, Iya. contohnya tadi seperti Pak William, saya mengusulkan, Bapak saya temenin ke rumahnya Pak William, Oh, siap. Bapak yang mensadatkan mereka. Oh, Nanti sertifikat bisa dari saya. oh iya. Gimana, Siap, Pak? siap. Boleh, boleh, Pak, dengan senang hati. Bapak atur waktu, atur iya. jadwal, nanti kita atur dengan Melisa. Oh iya, Saya siap ke Kerawang, Pak. baik, Pak. Sahadat di rumah mereka boleh, sahadat di masjid boleh. Oh iya. Nanti saya siapkan sertifikat buat mereka. Bapak yang sahadatin mereka. Kan Bapak ini ninggalin mereka, Bapak harus ngajak dong. Masya Allah. Ya, Pak ya? Ya, Nanti kita koordinasi. Nah, ini ceritanya masih panjang nih berarti kalau begini nih. Nah, terus akhirnya yang membuat Bapak menerima Islam di bagian apanya, Pak? Tentang sifat Allah itu, Pak. Sifat Allah. Ya, itu yang paling penting, paling utama. Oke. Karena Kristen itu selalu dalam kitab Kejadian, manusia dibentuk serupa dengan gambar Allah. Dan mereka mengilustrasikan bahwa Allah itu seperti kita. Oke. Atau kita seperti Allah, punya hidung, punya mata. Padahal arsinya Allah itu kan tidak bisa kita cerna begitu saja, Pak. Itu melihat bukan berarti harus punya mata, gitu. Mendengar bukan berarti harus ilustrasikan punya telinga, gitu. Ya, ya, ya. Waduh, dalam nih berarti ini Pak Yosia nih. Saya dari dulu paling menyukai tentang ketauhidan Islam itu, Pak. Oke. Karena kalau kita kupas-kupas lagi kan sampai dengan saat ini para pendeta tidak ada yang berani membahas kitab Injil Barnabas. Apapun itu alasannya, mau kesepakatan gereja kayak mau kesepakatan apapun itu kayak. Padahal menurut saya
setiap kita mengupas sejarah itu kan harus kita lihat referensi dari manapun, Pak. Oke. Gitu. Ketika kita mau lihat penemuan candi misalkan, kita nggak bisa hanya lihat dari buku kitab Sangsekerta aja. Kita bisa lihat dari peninggalan-peninggalan di laboratorium geologi atau dan lain sebagainya, atau dari dokumen-dokumen lain. Begitu juga membahas tentang sifat Allah itu atau Allah itu nggak bisa dari hanya Injil yang disepakati bersama, nggak bisa begitu juga. Kalau memang itu ada fakta-fakta yang bisa kita bongkar dengan fakta sejarah, ya berarti itu benar adanya. Oke. Gitu. Tapi yang dimaksud Injil Barnabas sama Pak Yosia ini Injil Barnabas yang abad berapa, Pak? Ya, yang di kitabnya ini, Pak, sebentar. Saya lupa kalau abadnya ya, tapi di Ada 3 nih masalahnya, Pak. Iya, yang di ayatnya itu, Yang apa? sebentar, sampai saya simpan itu. Waduh, Masya Allah. Gitu. Nah, bab 41 Barnabas, atas perintah Allah, Mikael mengusir Adam dan Hawa dari surga, kemudian Adam keluar dan berbalik melihat tulisan pada pintu surga, tiada Tuhan selain Allah. Oke. Dan yang mencengangkan lagi, dan Muhammad adalah Rasul Allah. Oke. Itu berarti dari gospel ya, Pak, ya? Saya sebutnya gospel ya, bukan Injil ya. Itu saya sebutnya dari gospel Barnabas yang ditulis kira-kira abad 13 sampai 14 Masehi, Pak. Oh iya. Oke. Tapi ini mohon maaf ya, Pak ya. Iya. Bukan saya mengecilkan risetnya Pak Yosia ini. Tapi yang disebut dengan yang orang taunya Gospel of Barnabas atau Injil Barnabas itu ada 3, Pak. Yang pertama Epistle of Barnabas. Ini di abad kedua Masehi. Yang kedua ini Acts of Barnabas di abad ke-5 Masehi. Yang ketiga baru yang orang sekarang kenal dan Bapak tadi kutip, itu adalah yang disebut dengan Gospel of Barnabas, ditulis kira-kira abad 13 sampai 14 Masehi, dan diduga yang nulis adalah seorang mu'alaf. Nah, ya, jadi Gospel of Barnabas itu di kalangan Kristen ditolak, tapi di kalangan Islam juga ditolak, Pak. Oke, nanti kalau Bapak mau belajar lebih lanjut, di Gospel of Barnabas itu juga diceritakan bahwa Yesus menceritakan nanti akan ada Rasul lagi bernama Ahmad. Betul kan? Diceritakan lagi bahwa yang disalib bukan Yesus, tapi Yudas Iskariot. Betul kan, Pak? Tapi ada satu poin yang mana dikatakan bahwa yang bernama Al-Masih itu bukan Yesus, tapi Nabi Muhammad. Nah, ini yang ditolak, Pak, oleh kalangan Islam. Karena kalau Islam kita taunya Al-Masih itu Nabi Isa, bukan Nabi Muhammad. Satu poin itu yang kita tolak. Jadi, kalau menurut ilmu hadis, Gospel of Barnabas itu kan tidak masuk lah, Pak, ke dalam ilmu hadis. Ya, jadi kalau hadis yang kita ikuti, yang bisa dijadikan sumber hukum, itu adalah hadis yang sohih. Sohih artinya apa? Periwayatnya jelas, orangnya siapa, orang tua siapa, dia alim, harus alim, Pak. Oh iya. Karena kalau dia tidak alim, langsung ditolak gitu ya. Walaupun mungkin pesannya baik, tapi kalau tidak sohih, itu kita tidak bisa pakai sebagai sumber hukum. Nah, makanya Gospel of Barnabas yang tadi Bapak kutip, itu bukan dokumen Islam. Itu, Pak. Kalau Bapak mau pakai sebagai referensi aja, boleh. Karena ada beberapa kesamaan dengan pesan di Quran. Tapi kalau ada pesan yang tidak sama dengan Quran, kita jangan buru-buru menganggap satu dokumen itu dokumen Islam gitu, jangan. Ya, Pak ya. Betul. Ini kehati-hatian aja supaya Pak Yosia juga paham sumber hukum di dalam Islam itu ada 4, Pak. Quran, hadis sahih, ijma ulama atau kesepakatan para ulama, dan yang terakhir adalah qiyas. Ya, di sini Gospel of Barnabas tadi tidak masuk ke dalam 4 ini, Pak, gitu. Ya. Betul. Jadi Bapak, saya sangat-sangat menyarankan Pak Yosia nanti belajar Islamnya tidak usah melalui dokumen-dokumen yang di luar Islam. Ya, Bapak mulai dari dokumen-dokumen Islam aja. Betul. Insya Allah nanti Bapak pasti lebih kuat, gitu. Ya, Pak ya. Betul. Top, Pak. Ya, jadi ini jangan sampai kita nanti bias, Pak. Oh iya. Kecuali kalau Bapak sudah menguasai yang dokumen-dokumen di luar Kristen yang kita mau sebut sebagai dokumen pendukungnya Kristen, itu boleh. Tapi kalau menggunakan dokumen mereka yang di Kristen ditolak, di Islam ditolak, nah itu nanti kita jadi blunder, Pak. Yang kedua, di Gospel of Barnabas itu ternyata penulisnya dianggap
karena banyak ketidaksesuaian, Pak. Ketidaksesuaian dengan tradisi dan sejarahnya bangsa Yahudi. Banyak yang tidak sesuai, Pak, nih dengan ini nih, ya, di dalam Gospel Barnabas itu. Makanya itu pun ditolak oleh Kristen. Jadi Kristen sangat menolak Ya, Gospel sangat. Barnabas, Pak. Sangat. Tapi Islam kita juga menolak. Ya, Pak, ya. Oh iya. Nanti belajar lagi, Pak. Insya Allah. Bapak kalau mau tanya apa nanti tinggal WA saya. Iya. Ya, insya Allah sebisa saya jawab, Pak. Tapi maksud saya, keputusan Pak Yosia untuk akhirnya menutup gereja ini apa sudah dipikirin ini, Pak, matang-matang gitu? Sudah Pak, saya sudah memikirkan dari pergumulan 1 tahun lebih ya. 1 tahun lebih. Puncaknya itu pada sekarang tahun 2026 ya. 2025 bulan September, Juni itu saya menghubungi rekan Bapak yang tadi saya sempat ngobrol. Pak Ipung Atria. Oh, Ustadz Ipung. Iya, Pak Ustadz Ustadz Ipung Ipung. Atria. Oke, Nah, iya. saya sempat bertemu beliau dan Ketemu di mana, Pak? di Bogor. Oh, di Bogor. Di Bogor di studinya beliau di Bogor. Gitu. Di sana saya utarakan gitu. Nah, memang waktu itu Pak Ustadz Ipung Atria perlu kehati-hatian nih. Karena kan saya ini kan pendeta, Pak. Jadi kan perlu kehati-hatian dan Oke. saya juga kirimkan dokumennya bahwa di sana tercantum nomor telepon. Nah, itu juga Bapak bisa hubungi nomor telepon DPP di situ. Betul-betul itu dibuat oleh sinode gitu. Jadi bukan pendeta yang ngaku-ngaku pendeta. Loh, tapi Pak Yosia Gitu. bulan Juli 2025 ketemu Ustadz Ipung Atria Yang ketemu dan Pak Ustadz Ipung itu bulan November, Pak. Oh, November. Tapi sebelumnya udah kontak-kontakan. Oke. Karena beliau waktu itu ke Jawa ya. Oke. Ke Jawa. Ketemu Ustadz Ipung Atria bulan November 2025 di Iya, Bogor. Di Bogor. Itu ngomongin apa? Bapak sudah bilang mau masuk Islam gitu? Iya. Sudah, tapi waktu itu masih belum ada untuk mensyahadatkan. Ustadz Ipungnya malah nggak berani, takut? Belum berani. Gitu. Oke. Waktu itu sempat kita video callan juga dengan Ustadz Kain Nama. Ustadz Kain Nama. Ya, Kain Nama. Cuman memang ada beberapa pertimbangan yang akhirnya video tersebut sama-sama untuk kita sepakati tidak untuk kita tayangkan. Oh, Gitu. oke. Dan untuk waktu dokumen, itu direkam berarti? iya, Oh. untuk dokumentasi pribadi kita bersama. Masya Allah, berarti sudah lumayan beberapa bulan ya? Iya. Terus ketika Pak Yosia memutuskan untuk menutup gereja itu dan masuk Islam, istri gimana waktu itu istri? Kaget udah pasti, Pak. Kaget. Kaget udah pasti. Dan namun saya sampaikan apa adanya bahwa Allah itu kan memang sebuah zat, gitu, sebuah zat yang tidak bisa disentuh, tidak bisa diraba, dan namun kehadirannya itu ada. Iya. Saya bilang seperti itu. Itu yang satu kalimat yang saya sebutkan. Bahkan saya sampaikan juga ke istri saya bahwa Kristen itu banyak aliran-aliran yang udah apa kata pendetanya atau apa kata sinodenya. Oke. Gitu. Menurut keyakinan saya yang tadi sempat saya sampaikan ke Bapak, ya kan? Jangan Pak, jangan. Iya. Nah itu. Oke. Itu Pak Ya, oke. yang akhirnya saya sampaikan ke istri saya. Ya, gitu. Banyak yang membenarkan diri saling sebetulnya untuk menghancurkan Kristen itu gampang, Pak. Dimudahkan semudah-mudahnya semua perizinannya, maka nanti banyak gereja dan berdiri dan saling sikut-sikutan. Tambah banyak aliran. Tambah banyak aliran, akhirnya jemaat akan menilai, oh kesesatannya makin nampak dan Iya. akan hijrah semua. Ya kalau dapat jemaat sendiri nggak apa-apa, tapi kan kalau ngajak-ngajak umat yang sudah beragama lain kan nggak boleh. Nggak boleh. Itu. Apalagi kan diatur undang-undang juga. Iya. Gitu. Tapi ngomong-ngomong kan istri Bapak nih kan Kristennya beda sama Bapak nih. Iya, Kristen Mormon. iya betul Pak. Jadi alhamdulillah tadi Pak Yosia sudah mengantarkan istrinya dalam selang waktu 11 hari istrinya bersyahadat di sini dan istrinya ternyata dari Mormon ya Pak. Iya. Kok bisa Pak suami istri gerejanya beda gitu Pak? Iya, karena istri kan suka yang ibadah yang tenang, Pak. Oh. Ya, kalau karismatik itu kan happy ya. Oke. Gitu ada apa namanya manifestasi Ya, diri. ya. Oh, Gitu. Bu, berarti kalau di gereja Bapak berisik ya Bu ya? Oh, berisik. Berarti kalau di Mormon nggak ada bahasa roh ya Bu ya? Nggak ada. Nggak ada. Jadi pemahaman bahasa roh di Mormon itu, Pak,
menurut keyakinan saya yang kita diskusi dengan para misi adalah mereka ada suatu kelas, saya lupa nama kelasnya. Mereka ada suatu kelas dan mereka belajar bahasa daerah yang akan dituju. Oh gitu. Misalkan kan panggilannya elder Ya, atau ya, penatua. Mereka masih anak-anak, Pak, masih usia anak-anak. Oh ya? Usia lulus SMA. Heeh. Lulus SMA, kalau yang perempuan itu 1,5 tahun menjadi misi, kalau laki-laki 2 tahun. Nah, itu nanti belajar daerah tujuannya mana, misalkan Indonesia, dari luar negeri, misalkan Indonesia. Indonesianya nanti mana? mau suka mana, Solo. Nah, dia mempelajari bahasa Indonesia dan bahasa Solo. Dan mereka mungkin memiliki metode-metode khusus yang akhirnya bisa hanya dalam waktu 1 bulan sudah bisa bahasa Indonesia dengan fasih, bahasa daerah dengan fasih. Gitu. Yang mereka melatih anak-anak. Anak-anak. Usia berapa tadi, Pak? Usia lulus SMA, Pak. Oh, lulus SMA. Lulus SMA. Jadi yang datang di Indonesia yang menggunakan nemtek di sakunya itu, mereka memang orang-orang luar itu kan kelihatan tinggi-tinggi, besar-besar. Padahal mereka masih anak-anak, Pak. Oh gitu. Masih anak-anak. Gitu. Nah, ini modus lain lagi nih berarti ini ya. Gitu. Dan nemteknya itu mereka selalu tulisnya Gereja Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Oke. Mereka jarang menyebut dirinya Mormon. Iya, iya. Gitu. Ya. Bahkan Mormon sendiri pun sebetulnya kan terpecah juga, Pak. Ya, betul. Berarti Ibu nabinya Joseph Smith ya, Bu ya? Oh iya, ngaku, Pak. Padahal kan Yesus sudah memperingatkan ya, Pak ya? Iya. Hati-hati sama nabi palsu. Karena begini, Pak. Di Mormon itu, begitu orang dibaptis, kalau yang saya amati ya, begitu orang itu dibaptis dan mereka diharapkan untuk bisa aktif di gereja, nanti ada yang namanya lembaga pertolongan. Oh. Lembaga pertolongan itu yang menolong setiap kebutuhan umatnya. Dan itu salah satu kelebihan gereja tersebut dibandingkan gereja-gereja yang lain. Oke. Gitu. Ada divisinya khusus untuk hal ini. Nah ini yang apa namanya, beberapa orang, ya saya kembali lagi ke hati ya, motivasi orang ibadah itu apa, itu urusan dia dengan Tuhan ya. Tapi itu satu poin yang berbeda dibandingkan gereja-gereja lain, gitu. Karena ketika orang itu aktif, dia bisa disejahterakan dari kehidupannya. Gitu. Pak Yosia, saya penasaran nih, Pak. Selama Bapak belajar di STT, Ya. sampai Bapak melayani, sampai punya gereja sendiri, selama itu yang Bapak pahami antara kata Tuhan dan kata Allah di dalam Bible Kristen itu apa, Pak? Sebetulnya saya paling tidak suka dengan Alkitab yang ada di Indonesia, bahwa Tuhannya orang Kristen itu disebutnya Allah. Oh, Bapak nggak setuju? Nggak setuju. Bapak berarti termasuk kelompoknya atau teman-temannya Pak Pendeta Yakub Sulistyo yang tidak setuju di dalam Bible-nya Kristen ada kata Allah. Ya, karena ini yang akhirnya merusak iman dari kalangan kita Muslim yang masih sangat rentan, apalagi di daerah-daerah yang sulit mendapatkan pengajar, misalkan.